sekarang kita melesat di Lampung. Selamat datang di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Bersama saya Fitriana Rahmawati sebagai host di episode kali ini. Hari ini kita akan melihat lebih dekat hasil pengabdian masyarakat dari salah satu dosen inspiratif yang ada di Politeknik Negeri Lampung, yaitu Bapak Oki Arifin, dengan judul Pendampingan Pembuatan Video Animasi 2 Dimensi Legenda The Origins of Lampung City sebagai media pembelajaran bahasa Inggris kelas 10. Upaya penerapan kurikulum merdeka berbasis kearifan lokal. Nah, di samping saya telah hadir beliau Bapak Oki Arifin. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Fitri. Gimana kabarnya pagi ini, Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Bapak, pagi ini saya bahagia banget nih ketemu sama Bapak dengan penampilan yang luar biasa nih. Ini pasti adat Lampung ya, Pak ya? Ya, ini dari topi sampai bawahnya nih adat Lampung seperti ini. Iya, baik. Dari batiknya pun juga terlihat nih, Pak. Salah satu lambang dari Lampung ya, Pak? Betul ya, ini ya? Lambang dari Lampung, Siger. Oh iya. Jadi Lampung seperti itu. Baik. Pak Oki, sebagai awalan nih, boleh dong diceritakan terkait pengabdian masyarakat ini? Baik, saya akan menceritakan dari awal mulanya pengabdian masyarakat ini kita laksanakan. Jadi dari hasil penelitian dari salah satu dosen kami, yaitu terus kami mempunyai ide dari hasil penelitian tersebut bagaimana kalau kita terapkan dalam proses pengabdian masyarakat. Nah, dari situ kami melihat dari hasil pengabdian masyarakat tersebut kita ambil permasalahan yaitu di sekolah di SMA PGRI Katibung. Nah, kalau kita lihat dari SMA PGRI Katibung itu adalah salah satu sekolah penggerak yang ada di Lampung Selatan. Dalam proses pembelajarannya itu khususnya di bahasa Inggris itu masih dilakukan secara konvensional. Nah, dari situ kami melihat di salah satu materi pokok yaitu naratif teks itu kita lihat di situ bisa kita buatkan di pengabdian masyarakat terkait dengan pembuatan animasi video dimensi. Kemudian kenapa kita mengambil The Origin of Lampung City atau asal-usul Provinsi Lampung atau Kota Lampung, itu kita lihat di naratif itu cocok untuk kita buatkan video pembelajarannya. Jadi kami ambil dari situ, dari ide awalnya, seperti itu, Mbak. Oh, baik. Nah, kalau boleh tahu, Pak, penelitian sebelumnya terkait apa sih, Pak? Baik, terkait dengan penelitiannya, yaitu di situ tim kami membuat terkait dengan pembuatan video animasi juga, cuma di objeknya adalah legenda yang ada di Sumatera Selatan. Dari situlah, dari hasil penelitian tersebut, kami mempunyai ide bagaimana kalau diterapkan di kurikulum merdeka gitu, karena kurikulum merdeka juga di jenjang SMA ini kan baru berjalan 1 tahun. Nah, di salah satu intervensi di sekolah penggerak yaitu terkait dengan digitalisasi. Dari situlah kami mengambil ide untuk pembuatan video animasi tadi. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Berarti ini ide awalnya dari Bapak dan tim ya, yang ingin mengaplikasikan hasil penelitian tadi untuk bisa diaplikasikan dan dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Betul. Salah satunya SMA PGRI Katibung tadi ya. Nah, kemudian Pak, permasalahan yang dihadapi oleh sekolah sendiri apa, Pak? Atau permasalahan yang Bapak dan tim coba selesaikan di SMA PGRI Katibung ini? Baik, dari hasil analisis kami ketika kami kunjungan ke sekolah, karena posisi sekolah itu kan di wilayah juga yang terpencil di sini maksudnya dekat dengan pantai. Kemudian kalau kita lihat dari sarana prasarana juga masih belum 100% memadai lah gitu ya. Tapi saya lihat di situ, lihat dari kondisi yang ada seperti itu, kami mengambil ide bagaimana kalau kita laksana pengabdian masyarakat di situ. Karena sekolah ini yang tadi baru menerapkan kurikulum merdeka, terus kita lihat ini ada peluang nih yang bisa kita buat kepada masyarakat yang biasanya pembelajarannya masih dilaksanakan secara konvensional, apalagi khususnya di mata pelajaran bahasa Inggris kelas 10 tadi, yang di naratif teks itu kan hanya cerita, selama ini hanya cerita, menjelaskan gurunya seperti itu. Dan ini kita lakukan bagaimana sih dari cerita tadi kita buatkan video animasi sepertinya. Nah, itu jadi supaya lebih menarik. Jadi kita buatkan video animasinya, kemudian nanti harapannya siswanya juga bisa lebih mudah memahami terkait dengan legenda asal-usul Kota Lampung seperti itu. Oh, baik. Bapak berarti belum optimal ya menggunakan teknologi untuk mengenalkan Kota Lampung ini gitu ya, Pak ya? Nah, kemudian kenapa Bapak memilih video 2 dimensi ini untuk digunakan, Pak? Baik, karena
video pembelajaran menggunakan animasi 2 dimensi itu kan pasti akan membuat daya tarik untuk siswanya yang awalnya pembelajaran itu hanya di dalam kelas, yaitu hanya cerita gitu ya. Mereka memahami cerita-cerita yang ada, namanya legenda gitu ya, diceritakan seperti itu. Dan ini dikemas dalam suatu video animasi 2 dimensi. Harapannya dengan situ siswanya itu lebih tertarik, lebih literasinya semakin meningkat dengan menonton video animasi tadi, seperti itu, Mbak. Dan selain itu mungkin lebih tergambar ya Pak. Oh ya, ceritanya tuh seperti ini gitu. sih gitu ya, melihat ya, dari gambaran atau video yang telah dibuat tadi ya Pak. Siap. Nah baik, kemudian Pak, kenapa memilih mata pelajaran bahasa Inggris sebagai medianya? Baik, mata pelajaran bahasa Inggris adalah mata pelajaran wajib untuk di kelas 10. Terus dari mata pelajaran yang ada di bahasa Inggris itu ada materi pokoknya terkait dengan naratif teks, dan itu cocok sekali kalau misalkan diterapkan dalam pembuatan animasi. Nah, contohnya tadi membuat legenda. Nah, cerita-cerita seperti ini kan ketika kita buatkan animasi itu lebih memahami ya ketika nanti siswa belajar, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk mata pelajaran lain untuk diterapkan di mata pelajaran lain seperti itu. Berarti untuk mata pelajaran lain yang agak serupa nih sama bahasa Inggris, mungkin bahasa Indonesia bahasa ya Indonesia, Pak? Nah, baik. Tapi untuk mata pelajaran yang lain ada kemungkinan bisa diaplikasikan nggak Pak? Bisa. Menyesuaikan dari materi yang mau kita angkat untuk video tadi seperti apa. Betul, gitu. Baik. Nah kemudian Pak, siapa yang produksi video animasi ini Pak? Untuk dalam proses pembuatan video animasi ini kita keterlibatannya dari tim pengabdian, yaitu dari dosen dan mahasiswa. Kemudian kami juga melibatkan karena menjadi objeknya adalah guru, di semua guru yang ada di SMA PGRI Katibung. Jadi dalam proses pembuatannya, kemudian dalam pengisi suaranya sampai proses editing itu kita melibatkan dari kolaborasi dari guru, mahasiswa sampai ke gurunya seperti itu. Nah, dalam pembuatan video ini Pak, membutuhkan waktu berapa lama? Untuk pembuatannya itu dari bulan Juli sampai Oktober untuk pembuatannya. Nah, kemudian tahapannya Pak, diawali dari apa nih? Jadi dalam proses pembuatannya kita awali dari pertama yaitu adalah FGD, kami FGD dulu dengan tim kemudian dengan mitra. Setelah kita sepakati apa yang mau kita lakukan untuk pengabdian masyarakat, kemudian kami melakukan edukasi. Nah, dalam proses edukasi ini dari materi-materi yang sudah kita siapkan. Nah, dalam proses edukasi selanjutnya yaitu kita membuat storyboard. Dari storyboard yang mau kita buat untuk proses pembuatan animasi tadi. Kemudian kita juga mau menyiapkan juga narasi cerita apa yang sesuaikan dengan narasi cerita yang mau kita angkat terkait dengan legenda tadi asal-usul Kota Lampung. Ketika sudah kita lakukan dalam proses tadi narasinya, kemudian storyboardnya, kemudian kita sepakati juga untuk pembuatan karakternya. Nah, dalam proses karakternya, sudah jadi karakternya baru kita proses editing begitu. Nah, untuk proses editing di sini itu kami menggunakan aplikasi-aplikasi yang mudah dijangkau oleh guru gitu ya, dan yaitu yang bisa diinstal oleh guru di handphonenya masing-masing. Yaitu pertama kami menggunakan KineMaster untuk editing videonya, kemudian untuk membuat karakter desainnya ini kita menggunakan CorelDRAW, bisa menggunakan Canva seperti itu. Ketika sudah selesai proses editing untuk menggerakkan karakternya tadi, kemudian kami satukan semuanya, jadilah proses finishingnya sampai kita ekspor menjadi video animasi 2 dimensi. Ketika sudah selesai dalam proses editing, kemudian sampai selesai itu kita lakukan evaluasinya seperti apa hasil video ini, apakah masih ada yang kurang yang perlu diperbaiki. Ketika sudah final, kemudian baru kita uji coba. Nah, uji cobanya itu kita lakukan pertama ya dari gurunya dulu, dari cerita yang sudah kita sepakati tadi, kemudian diuji coba ke siswa sampai di tahap akhir yaitu di evaluasi, dan terakhir itu kita lakukan tetap pendampingan terus seperti itu, Mbak. Nah, sampai sekarang ya Pak? Ya, sampai terakhir gitu, sampai di tahun 2023 gitu ya kita akhir. Berarti dari awal FGD, kemudian edukasi, kemudian pembuatan, kemudian evaluasi sebelum mengaplikasikan ya Pak? Kemudian pengaplikasian, kemudian evaluasi ya? Wah, lumayan panjang juga ya Pak? Ya, karena ini kan satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Jadi kita kolaborasi tadi dari dosennya, kemudian gurunya, semuanya terlibat dalam proses pembuatan tadi. Dan itu untuk di pengisi suaranya juga itu langsung gurunya di video ini. Jadi menggunakan suara gurunya, jadi langsung bisa
terjun langsung atau bisa terlibat langsung dalam prosesnya tadi pembuatannya. Berarti ada pembelajaran voice over juga ya Pak? Ya, jadi itu salah satu edukasi yang kita sampaikan gitu, selain proses editing tadi gitu. Kemudian yang menarik ini Pak, Bapak memilih aplikasi-aplikasi yang memang user friendly ya Pak? Ini ya, kayak tadi KineMaster, kemudian Canva, seperti itu ya? Ya, karena itu aplikasi-aplikasi yang sekarang banyak digunakan dan itu juga user friendly tadi kan, mudah digunakan oleh siapapun gitu ya, dari muda sampai ya dewasa juga, tua juga ya bisa gitu kan, sangat mudah digunakan seperti itu. Nah, saya penasaran nih Pak, guru yang ada di SMA PGRI Katibung ini rata-rata usianya berapa sih Pak? Baik, kalau untuk jumlah guru tidak terlalu banyak guru di sana gitu ya, sekitar 11 guru gitu ya. Dan itu untuk guru-gurunya sih relatif hampir seimbang ya, antara yang tua atau kita bilang senior lah kalau tua kayaknya seperti itu. Dari yang muda sampai yang tua juga ada seperti jadi seimbang lah prosesnya seperti itu. Nah, kemudian apakah guru-guru tersebut punya basic Pak untuk memproduksi animasi tersebut? Baik, karena tadi guru-guru itu yang relatif umurnya yang hampir beragam gitu ya, dari muda sampai yang tua. Jadi dari hasil analisis kami, karena beragam yang tadi juga kemampuannya juga beragam. Jadi kita petakan mana yang proses editingnya tadi, kemudian siapa pengisi suaranya. Jadi kita petakan seperti itu. Jadi udah kita bagi tugas. Jadi semua siapa nanti yang untuk belajar motionnya, kemudian untuk yang nulis ceritanya juga, dan ketika menulis ceritanya sampai untuk proses editingnya tadi seperti itu Mbak Fitri. Berarti semua terlibat sesuai dengan kemampuan masing-masing ya? Ya, seperti itu. Baik. Nah, kemudian dalam pembuatan video ini Pak, siapa saja yang berkontribusi? Ya, dalam pembuatan video animasi 2 dimensi ini itu keterlibatan dari 2 program studi, yaitu program studi pertama adalah teknologi rekayasa prakarya, yang kedua adalah pengolahan perhotelan. Nah, 2 program studi ini itu bidangnya yang pertama terkait dengan bidang IT dan bidang di bahasa Inggris, walaupun itu perhotelan tapi yang kita ambil adalah dia yang ahli di bahasa Inggris. Kemudian ada juga mahasiswa yang terlibat dari 2 program studi tersebut, jadi kita ada 3 mahasiswa yang terlibat. Kemudian mitra juga itu terlibat dari guru-guru gitu ya. Selain guru juga kepala sekolah juga terlibat juga dalam prosesnya juga ikut gitu. Nah, kemudian Pak, apa tugas masing-masing dalam pelaksanaan pengabdian ini? Baik, karena kita sudah bagi tugas gitu ya, kalau saya selaku ketua pasti monitoring dari semuanya. Kemudian kalau untuk anggota ada yang menyiapkan nanti terkait dengan pembuatan laporan, kemudian menyiapkan pretest dan posttestnya, sampai proses edukasi, pendampingan, sampai evaluasi itu sudah kita bagi-bagi sampai untuk target luarannya itu sudah kita bagi. Kalau untuk mahasiswa, karena di sini sifatnya adalah membantu dalam proses pelaksanaan, jadi dalam proses persiapan, kemudian pelaksanaan sampai evaluasi itu mahasiswa juga terlibat, karena mahasiswa juga dapat konversi SKS dari program ini kan mereka bisa dikonversi ke SKS di mata kuliahnya di program studi masing-masing seperti itu. Nah, kemudian mitranya tersebut mitranya juga terlibat juga dalam prosesnya tadi. Ya, pertama ya menyediakan tempat pasti gitu ya, kemudian ada kepala sekolah yang mempunyai kewenangan tersebut, kemudian guru-guru juga yang tadi saya sampaikan adalah bagaimana guru-guru tadi mengikuti dari proses awal gitu ya, dalam proses scriptingnya, kemudian storyboardnya, kemudian editing, dan sampai ke perekaman juga, itu semua guru-guru terlibat dalam proses itu. Aktif ya? Ya, seperti itu. Nah, kemudian Pak, ada hal menarik nggak yang ditemui Bapak dan tim selama pelaksanaan pengabdian masyarakat ini? Kalau untuk yang menarik, saya melihat karena guru-guru ya tidak semuanya paham terkait dengan animasi 2 dimensi, apalagi tadi lagi latar belakang yang beragam juga, karena yang terlibat di sini tidak hanya di bahasa Inggris juga, mata pelajaran bahasa Inggris, tapi semua guru itu terlibat gitu. Kemudian yang awalnya mereka tidak tahu penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut, dan mereka bisa mengikuti gitu ya, bagaimana cara menggunakan aplikasinya, dan mereka juga saya lihat happy gitu ya dalam prosesnya, malah dia sangat tertarik sekali bagaimana untuk mengembangkan untuk mata pelajarannya masing-masing seperti itu. Betul. Mungkin bisa jadi setelah ini para guru bisa mengembangkan sendiri ya Pak, sesuai dengan versi mata pelajaran masing-masing gitu ya. Lalu tantangan atau kendala apa yang Bapak hadapi selama pelaksanaan pengabdian ini? Baik, dalam proses pengabdian masyarakat pasti kita akan menemui permasalahan-permasalahan yang ada atau kendala. Nah, yang kita lihat gitu ya di lapangan dari guru-guru yang tadi tidak
tidak sama, pasti beragam ya dari segi kemampuan. Kemudian dari sarana dan prasarana juga yang ya belum memadai juga. Jadi kita lihat di situ tantangan yang terbesar di situ. Jadi dari handphone, karena kita menggunakan tadi toolnya adalah menggunakan handphone yang ada di aplikasi. Jadi tidak semua handphone yang memorinya yang besar. Jadi otomatis kan kalau untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang besar tadi otomatis harus dihapus gitu ya aplikasi-aplikasi yang ada. Nah itu juga jadi tantangan juga gitu. Nah untuk solusinya dari kendala tadi itu kami melakukan pendampingan menggunakan grup WhatsApp juga gitu kita lakukan. Kemudian juga kita bisa menggunakan Zoom kita lakukan juga gitu ya. Atau kita menggunakan juga langsung ke lapangan juga untuk proses pendampingan seperti itu. Bentar Pak, yang tadi kan ada kendala terkait ini ya memori handphone dan segala macam. Nah itu akhirnya menggunakan alat apa lagi atau media apa selain handphone berarti? Jadi kalau untuk fokusnya kita menggunakan handphone gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan menggunakan laptop gitu ya. Tapi tidak semua guru juga mempunyai laptop. Jadi ya solusinya tadi yang bisa kita lakukan adalah menghapus aplikasi yang untuk mengurangi memori tadi. Jadi baru harus bisa mengorbankan yang lain ya Pak seperti ya. itu untuk menginstal aplikasinya. Baik. Saat ini sudah ada berapa video yang dihasilkan Pak? Baik, dari hasil pengabdian masyarakat yang kita lakukan, kita menghasilkan satu video ini gitu ya. Ini hasil kolaborasi dari guru tadi dan dosen juga dan mahasiswa. Begitu Mbak. Nah, kemudian rencananya akan membuat video apa lagi nih Pak? Ya, kalau untuk rencana ke depan kita berharapnya bisa berlanjut gitu ya, tidak hanya berhenti di satu video ini, karena cerita di Lampung ini kan banyak sekali yang bisa kita angkat gitu ya untuk pembelajaran di sekolah gitu ya. Nah, harapan ke depannya tidak hanya berarti di legenda ini seperti itu. Bisa banyak lagi ya Pak nanti. Betul, ya cerita-ceritanya. Nah, kemudian apa saja Pak luaran yang dihasilkan dari pengabdian masyarakat ini? Baik, untuk luaran pertama yaitu tadi hasil produknya ini. Yang pertama ya video animasi 2 dimensi. Kemudian yang kedua luarannya yaitu kami mempublikasikannya ke Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat terakreditasi. Kemudian yang ketiga luarannya yaitu kami punya luarannya di YouTube ya, kami publikasikan juga kegiatannya kita lakukan di situ. Kemudian kami juga punya luarannya ke hak cipta. Jadi hak cipta ini kita masukkan dari dosen sama mahasiswa, kita masukkan di situ dalam prosesnya. Semua yang terlibat gitu ya. Nah, kemudian yang video di YouTube tadi, itu video ini atau video aktivitasnya, Pak? Nah, yang kita upload ke YouTube tuh ada 2 video. Pertama adalah video kegiatan, jadi dalam kegiatan dari awal kita sampai akhir gitu ya, sampai penyerahan video ini juga kami lakukan di situ. Kemudian yang kedua adalah hasil produknya. Jadi hasil produk itu adalah video animasi, itu kita upload juga ke YouTube. Harapannya kenapa kita taruh di YouTube? Selain kita sebarkan ke masyarakat, dan itu juga bisa dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah lain. Tidak hanya terbatas di sekolah SMA PGRI Katibung. Jadi semua sekolah karena sekarang sudah menggunakan kurikulum Merdeka dan ini bisa diterapkan di semua sekolah. Tidak menutup kemungkinan bukan hanya di Lampung, kalau ini bisa dikembangkan ke provinsi lain juga bisa seperti itu. Jadi ini ya sekolah percontohan untuk sekolah-sekolah yang lain ya Pak ya. Bisa seperti itu. Nah, baik. Nah, Sobat Vokasi, Pak Oki membuka jalan nih untuk Sobat Vokasi menjalin kerjasama dalam pembuatan video legenda di daerah masing-masing. Buat yang tertarik untuk kolaborasi, bisa tulis di kolom komentar ya. Pertanyaan terakhir nih buat Pak Oki. Bapak dan tim kan berhasil mendapatkan pendanaan dari program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya skema pemberdayaan kemitraan masyarakat. Boleh dong Pak, kesan dan harapannya terhadap program ini? Kesan kami dari tim pengabdian masyarakat, kami berterima kasih ke DAP-TV yang sudah memberikan pendanaan untuk PBM ya, untuk pemberdayaan berbasis masyarakat. Jadi untuk kedepannya kami berharap bisa berlanjut itu untuk melaksanakan pengabdian masyarakat untuk cerita-cerita lain atau untuk media pembelajaran lain seperti itu. Bapak boleh dong berbagi tips dan triknya untuk Sobat Vokasi agar mendapatkan pendanaan yang serupa? Baik, Sobat Vokasi, dalam pembuatan proposal pengabdian masyarakat kan tips dan triknya pertama yaitu membaca panduan secara rinci gitu ya, dari cover sampai akhir itu dibaca benar gitu ya, sesuai dengan panduan. Kemudian selanjutnya melihat gitu ya, apa hasil-hasil penelitian kita yang bisa dilakukan untuk pengajuan proposal. Karena untuk pengabdian masyarakat ini kan hasil dari penelitian yang kita lakukan. Kemudian kita lihat juga permasalahan yang urgensinya untuk yang kita lakukan untuk pengabdian masyarakat dan manfaatnya, dampaknya untuk masyarakat seperti apa. Dan kalau misalnya tidak dapat pendanaan, jangan
berputus asa karena masih banyak yang bisa kita lakukan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat, seperti itu, Pak. Siap. Jadi Sobat Vokasi ada 4 ya tadi ya Pak ya. Yang pertama baca panduan dari awal sampai akhir. Yang kedua lihat hasil-hasil penelitian yang bisa diaplikasikan kepada masyarakat. Kemudian lihat permasalahan yang ada di masyarakat yang bisa dipecahkan dengan hasil penelitian tersebut ya Pak. Betul. Yang keempat nih yang paling penting nih Sobat Vokasi, jangan menyerah. Pantang menyerah ya Pak ya. Betul. Baik, siap. Nah Sobat Vokasi, ternyata akan lebih mudah ya melaksanakan pengabdian masyarakat jika memiliki hasil penelitian yang dapat diaplikasikan di masyarakat sekitar. Terlebih lagi jika dapat mengangkat cerita menarik dari daerahnya. Nah baik Pak Oki, terima kasih banyak atas obrolan pada pagi hari ini Pak. Sama-sama Mbak Fitri, juga sudah berkunjung ke Politeknik Negeri Lampung. Iya, sama-sama. Semoga betah di Lampung ya. Amin, gak pulang dong Pak. Baiklah Sobat Vokasi, terima kasih telah membersamai obrolan kita pada pagi hari ini. Semoga konten ini menginspirasi dan bermanfaat bagi Sobat Vokasi semua. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng untuk update konten Melesat berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mbak Fitri.